Shalom, Bapak Ibu. Sebelum kita membaca merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu ya Allah kepada kami, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, khotbah epister untuk minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa kamu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Bapak Ibu sekalian, adalah sangat menyenangkan jikalau ada kepastian bahwa kita akan mendapatkan hak kita. Dan salah satu pendukung kepastian untuk mendapatkan hak adalah bahwa tidak adanya suap dan korupsi. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul ini menjelaskan tentang cara hidup jemaat mula-mula, di mana kasih yang mengikat mereka sangat kuat sehingga mereka saling berbagi atas kebutuhan hidup. Dan di antara mereka ada yang menjual harta miliknya untuk dibagikan di antara mereka. Di antara jemaat yang mau berbagi tersebut adalah Ananias dan istrinya Safira. Mereka menjual tanah mereka untuk diserahkan kepada Petrus guna keperluan daripada jemaat. Namun Ananias dan istrinya Safira sepakat untuk tidak menyerahkan semua hasil penjualan tanah itu, sehingga mereka mengurangi nilai penjualan dari tanah tersebut. Ketika Ananias membawa hasil penjualan tanah itu kepada Petrus, Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa engkau mendustai Roh Kudus dengan menahan sebagian hasil penjualan tanah itu?" Ketika Ananias mendengar perkataan itu, ternyata Tuhan mengetahui dan melihat apa yang ia dan istrinya lakukan. Maka rebahlah dan Ananias dan mati. Selang berapa lama kemudian istrinya Safira datang, dan Petrus menanyakan pula kepadanya berapa harga penjualan tanah itu. Dan ia berkata seperti yang dia katakan oleh suaminya Ananias. Petrus bertanya kepada Safira, "Mengapa mereka sepakat membohongi Roh Kudus?" Maka kemudian rebahlah wanita itu dan mati. Firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, mau menjelaskan bahwa Ananias dan Safira sepakat berbohong demi uang. Dan Allah sangat tidak suka akan hal tersebut.
Allah senang kalau mereka hidup dalam kejujuran terhadap uang. Firman Tuhan minggu ini diberi tema oleh gereja kita, melawan suap dan korupsi. Gereja kita melalui tema ini mau mengajak agar umat Tuhan melawan suap dan korupsi, yaitu tidak melakukan dan menerima suap serta tidak korupsi. Suap adalah memberikan sesuatu kepada seseorang agar ia melakukan apa yang diinginkan oleh pemberi. Sedangkan korupsi adalah mengambil milik orang lain dengan cara memutarbalikkan kebenaran yang mengakibatkan hak orang lain terganggu atau hilang, yang pada akhirnya mengakibatkan kesusahan atau penderitaan. Karena suap dan korupsi ini berkaitan dengan materi, di mana materi merupakan sarana memuaskan nafsu daripada manusia, maka melawan suap dan korupsi bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau gereja kita melalui tema ini mengajak agar kita melawan suap dan korupsi, maka timbul pertanyaan, mengapa kita diminta agar mengalahkan suap dan korupsi? Nah, kalau kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Alkitab ini, kita akan menemukan paling sedikit dua hal yang menjadi alasan mengapa kita harus mengalahkan suap dan korupsi. Hal yang pertama adalah karena Allah membenci suap dan korupsi. Ayat yang ke-5 dan 10 Kisah Para Rasul 5 tadi, itu dapat kita lihat. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan mulai dari perjanjian lama, kita akan melihat ketidaksukaan Allah atas suap dan atas orang-orang yang berbohong atau memutarbalikkan aturan demi mendapatkan uang. Salah satu penyebab dari bangsa Israel dihukum oleh Allah, dibuang oleh Allah ke Babylon adalah karena penguasa dan imam tidak memperhatikan hak orang kecil karena suap. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah membela hak orang lemah, termasuk anak yatim dan janda. Allah mengingatkan umatnya agar tidak melakukan suap dan korupsi, karena Allah akan menghukum orang yang melakukan suap dan korupsi. Peristiwa Ananias dan Safira mengingatkan kita bahwa orang-orang yang terlibat dalam korupsi akan mendapat hukuman dari Allah, walaupun mungkin hukumannya tidak seperti yang diterima oleh Ananias. Hukuman dari Allah tidak harus kematian, tapi bisa yang lain, seperti firman Tuhan di dalam Amsal 15 ayat yang ke-27 yang berkata, siapa loba akan keuntungan, mengacaukan rumah tangganya. Saya ulangi, siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Rumah tangga dari orang yang loba akan keuntungan gelap akan kacau. Dan di bagian lain, Amsal 23 ayat 8 dikatakan bahwa suap yang telah kau makan, kau akan memuntahkannya. Artinya apa? Bahwa tidak ada gunanya, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mari kita jangan terlibat dalam korupsi. Allah membenci korupsi dan ia menghukum orang yang korupsi. Alasan yang kedua adalah karena kita adalah terang dunia. Matius 5 ayat yang ke-14. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa orang percaya kepada Yesus adalah garam dunia dan terang dunia. Dikatakan bahwa kita adalah garam, bukan menjadi garam, tapi sudah garam, sudah terang. Nah, kalau orang percaya adalah terang dunia, berarti orang percaya mengusir kegelapan, membuat terang mata sehingga orang lain dapat bertindak dengan benar. Jadi Bapak Ibu, orang percaya harus melawan suap yang membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang yang benar. Itu kita bisa baca dalam Keluaran 23 ayat 8 dan Ulangan 16 ayat yang ke-19.
agar kita bersemangat untuk melawan suap dan korupsi ini. Allah berjanji bahwa Ia akan memberkati anak istri dari laki-laki yang makan dari hasil jerih payah tangannya. Istrinya akan menjadi seperti anggur dan anak-anaknya akan menjadi seperti tunas pohon zaitun. Itu kita bisa baca dalam Mazmur 128 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Allah akan memberi damai, mencukupkan orang yang mengebaskan tangannya dari suap. Bapak Ibu sekalian, orang tersebut akan seperti orang yang tinggal aman di tempat yang tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya tersedia, air minumnya terjamin. Itu tertulis dalam Yesaya 33 ayat 15 dan ayat 16. Ada kedamaian, ada ketenangan hidup, dan ada kecukupan roti dan air bagi orang-orang yang mengebaskan tangannya dari suap dan korupsi. Mohon saya diizinkan sedikit Bapak Ibu memberi kesaksian tentang Yesaya 33 ayat 15-16 ini, bahwa ini adalah benar adanya. Sebelum saya menjadi pendeta, saya bekerja di salah satu BUMN Bapak Ibu. Sampai pensiun, Tuhan memampukan, memberi kekuatan kepada saya untuk tidak menerima apa-apa dari pemborong. Jadi kami hanya hidup dari gaji. Namun Tuhan mencukupkan apa yang kami perlu. Biaya anak-anak kuliah, tempat tinggal, dan kendaraan dicukupkan oleh Tuhan. Memang kami hidup pas-pasan. Tidak seperti kebanyakan orang tentunya menikmati hal yang lebih baik. Tapi kita menikmati ketenangan dan kecukupan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mari kita berjuang melawan suap dan korupsi. Dan untuk penyemangat, Tuhan berjanji akan memberkati kita. Saya akan menyimpulkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini meminta agar kita sebagai umat Tuhan tidak menjadi bagian terjadinya korupsi. Kita diminta agar melawan suap dan korupsi. Ada dua alasan mengapa kita harus mengalahkan suap dan korupsi. Karena Allah membenci suap dan korupsi. Dan yang kedua, karena kita adalah terang dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon anugerah-Mu kepada kami, memampukan kami untuk melawan suap dan korupsi. Yakinkan kami bahwa Engkau akan memelihara hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu pada khotbah epistel minggu depan. Amin.